Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-thahirin. Ya, kembali lagi ke channel kita Pedang Aswaja. Kita akan membahas bahwasanya kita semua tahu bahwasanya sekarang rakyat Palestina sedang dijajah oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sedang menjajah Palestina sejak dulu. Mereka ingin mengambil wilayah dari Palestina, bahkan mereka itu sudah mencaplok beberapa wilayah dari Palestina. Mereka itu penjajah, mereka itu adalah negara yang mereka itu adalah penjajah. Orang-orang Yahudi itu penjajah. Sedangkan itu adalah tanah milik warga Palestina. Tanah milik warga Palestina. Umat Muslim tahu bahwasanya rakyat Palestina itu ditindas. Umat Muslim tahu bahwasanya rakyat Palestina itu sedang berada di bawah tekanan, bahkan mereka diserang, dibom dan lain sebagainya oleh orang-orang Yahudi. Kita melihat sendiri kejadian-kejadiannya melalui video dan lain sebagainya yang itu sangat-sangat banyak sekali. Mereka sangat tertindas. Kita doakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kita doakan Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Agar memberikan kemerdekaan kepada rakyat Palestina dan memberikan segera kemerdekaan agar mereka dapat merdeka dan dapat menjalani hidup seperti negara-negara yang lainnya. Tetapi yang sangat miris sekali bahwasanya kita tahu bahwasanya ini adalah hal yang semua tahu bahwasanya kemerdekaan Palestina itu adalah diimpikan oleh seluruhnya. Kenapa? Karena mereka itu sedang diserang, dijajah oleh orang-orang Yahudi. Tetapi ada sebagian orang seperti orang-orang Wahabi yaitu Al-Albani malah berfatwa dengan fatwa yang sangat nyeleneh, dengan fatwa yang membuat kita itu sangat miris sekali. Yaitu apa? Mereka ini menginginkan, yaitu orang Albani dan teman-temannya itu menginginkan bahwasannya warga Palestina itu meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan negaranya, meninggalkan tanah yang dimana itu adalah negara Palestina, meninggalkannya. Fatwa Wahabi ini sangat-sangat aneh sekali. Dia nyuruh warga Palestina untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Bagaimana ini? Ini bagaimana seorang Muslim berfatwa seperti itu? Dan orang Wahabi masih membela dia, membela Albani ini. Bagaimana hatinya Albani sehingga bisa membela, bisa mengatakan hal demikian? Sebenarnya dia itu bersama siapa? Bersama umat Muslim atau bersama orang-orang mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Kenapa kok bisa berfatwa seperti itu? Fatwa Albani ini dia sampaikan di kitabnya, yaitu Fatwa Albani, dan banyak mensyurat, yaitu di internet seperti itu. Bagaimana ini? Dia mengatakan bahwasanya boleh atau wajib, bahkan dia mewajibkan warga Palestina itu untuk meninggalkan negaranya. Orang sedang diserang, dijajah, suruh meninggalkan negaranya dan memberikannya kepada Yahudi. Apa ini? Sebenarnya dia itu bersama siapa? Pertanyaan besar yang harus dijawab oleh orang-orang Wahabi. Mereka sampai Albani ini sampai mewajibkan. Bagaimana ini? Sampai mewajibkannya. Dan ini sungguh-sungguh sangat miris sekali, sangat-sangat miris, sangat-sangat tidak pantas untuk dikatakan oleh seorang yang mengaku dia itu adalah seorang yang diikuti, ya. Dan orang Wahabi bagaimana mau membela Albani? Dia itu mengatakannya di dalam banyak kesempatan seperti itu. Kata dia, al-hijrah min Palestin ila biladin akhar ya'manu fihil muslim ala nafsihi wa aqidatihi wa dinihi wa ardihi. Al-hijrah min hadal balad laisa bi'a'dha min hijrah. Artinya dia mengatakan suruh hijrah, artinya suruh pindah.
Nah, itu bahasa saja dari dia untuk pindah, dan tentunya pendapat dia itu diprotes oleh banyak orang, banyak kalangan, terutama orang-orang yang cendikiawan-cendikiawan, profesor-profesor, dokter-dokter di berbagai universitas yang ada di negaranya sendiri, yaitu di Urdun. Bagaimana? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Palestina, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi tanah Palestina, tanah Syam itu adalah tanah Palestina itu adalah alladzi barakna haulahu, tanah yang barokah. Nah, jadi bagaimana orang suruh pindah padahal itu negaranya? Kenapa dia tidak malah mau memotivasi orang-orang yang rakyat-rakyat di situ untuk melawan, dan dia memobilisasi untuk melawannya, dan umat muslim membantunya untuk melawannya dan memboikot tentang apa yang ada di Yahudi, bukan malah meninggalkannya. Bagaimana? Meninggalkan negaranya. Bayangkan kalau fatwa ini mengena di negara Indonesia, misalkan Indonesia diserang zaman dulu, terus rakyat Indonesia suruh kabur dari negara Indonesia, bagaimana itu? Itu sangat tidak layak dikatakan oleh seorang muslim yang mengaku dia itu seorang yang muslim yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu. Maka seperti yang saya katakan, ini dibantah oleh banyak kalangan. Saya akan bacakan bantahan-bantahan. Salah satunya adalah Dr. Sholahul Khalidi. Beliau mengatakan inna Syekhul Albani fi fatwahu khalafa sunnah. Jadi Albani ini di dalam fatwanya ini menyalahi sunnah. Wa innahu qad yakun wasala ila marhalatil kharf wa talaba, dia itu ini sudah masuk di dalam wilayah kerusakan, yaitu kerusakan fatwa. Bagaimana dia seseorang berfatwa seperti itu, yang itu fatwa melemahkan motivasi orang untuk merdeka. Mereka itu sedang dijajah, malah disuruh untuk pergi dari negaranya, bukan berempati, bukan memotivasi, malah menjerumuskan untuk menyuruh mereka menyerahkan negara itu kepada orang-orang Yahudi. Bagaimana? Wa talaba Dr. Al-Khalidi min atba'is syekh wa muridihi alla yasiru wara'ahu duna tafkir. Begitu. Jadi beliau ini menginginkan agar tidak ada yang mengikuti dari kalangan semuanya, dari semua kalangan, agar tidak mengikuti Albani ini di dalam fatwanya yang sangat aneh sekali. Begitu juga Dr. Aliul Faqir. Beliau ini waziru auqafi wa naib sabiq Urdun. Ala fatwa Syekh Albani, beliau mengatakan inna hadhil fatwa sadiratun an syaitan. Beliau mengatakan fatwa ini muncul dari syaitan. Iya, gimana? Sangat-sangat aneh sekali. Wastaghraba Dr. Faqir an yatluba min sukkani Palestin tarka watanihim bihujjati annal yahud yahtallunaha. Bagaimana? Beliau ini merasa heran bagaimana ada orang yang meminta tanah kelahirannya untuk ditinggalkan gara-gara sedang dijajah. Bukan memotivasi untuk mempertahankan negaranya, karena itu adalah negaranya, malah mereka menyuruh untuk meninggalkannya dan menyerahkannya kepada orang yang menjajah. Bagaimana ini? Wa qad tasaddat lil mas'alati qat'an jadal hay'at tadris wa kulliyati syariat fil jami'atil urduniyah. Ya, jadi di Urdun sendiri itu membantah, dari jamiah-jamiah itu membantah fatwa Albani ini. Palestina itu min diyaril Islam, itu adalah negara Islam, wal wajibu yaqdi bitadafuri jami'il juhud listi'dadil haqqis salib la tarku hadal haqqi li mughdasibih. Jadi yang perlu dilakukan itu adalah, yang wajib itu adalah mengusir orang ini. Kita semua berbondong-bondong, kita semua membantu apa yang kita bisa untuk agar Yahudi ini keluar dari negara Palestina, karena mereka itu penjajah, bukan malah sebaliknya. Bukan malah sebaliknya menyuruh mereka untuk keluar dari negaranya dan menyerahkannya kepada orang yang menggosopnya, yaitu orang-orang Yahudi.
Kemudian Dr. Al-Faqir ini juga melanjutkan inna mantiqa hadha syekh mantiqu yahudiyin surf. Kata beliau, perkataan Albani ini benar-benar perkataan orang-orang Yahudi. Perkataan orang Yahudi, murni perkataan orang-orang Yahudi. Iya, bagaimana orang bisa berkata seperti itu. Seorang yang mengaku muslim mengatakan hal yang sedemikian, yang melukai hati orang-orang atau rakyat-rakyat Palestina, rakyat-rakyat muslim yang sedang dijajah, sedang ditindas, sedang diserang oleh kalangan orang-orang Yahudi. Begitu. Maka kita semua ini memberikan bukti bahwasanya orang Wahabi itu sebenarnya, atau Albani itu sebenarnya dia itu bersama siapa? Dia itu bersama siapa? Bersama umat Islam atau sebaliknya bersama orang-orang Yahudi? Kok fatwanya itu malah mendukung orang-orang Yahudi? Ini orang Albani, ini orang-orang Wahabi jangan menutup mata kemudian mengatakan membela dan lain sebagainya. Ini banyak dikatakan oleh Albani di dalam mansyurat-mansyurat yang ada di internet maujud. Itu. Jadi kita doakan pada akhir sesi ini semoga Allah Subhanahu wa taala segera memerdekakan rakyat Palestina, segera orang-orang Yahudi ini meninggalkan tanah Palestina sehingga rakyat Palestina hidup tentram, tenang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memenangkan umat muslim dari tindasan orang-orang Yahudi yang sangat keji ini, sehingga Palestina itu adalah saudara kita, itu adalah umat muslim, bahkan itu adalah negara Syam yang itu adalah negara yang diberkahi, kata Rasulullah, diberkahi. Diberkahi. Begitu juga di dalam ayat dijelaskan bahwasanya itu adalah tanah yang diberkahi. Maka kita doakan semoga segera orang-orang Yahudi ini kalah dan umat Islam menang, dan segera Palestina itu kembali lagi sejahtera, sehingga tidak di bawah tekanan dan serangan, tindasan, bahkan genosida dari orang-orang Yahudi yang membunuh tanpa berpikir, membunuh anak kecil dan lain sebagainya, yang kita lihat itu sangat memprihatinkan. Mari kita doakan semoga Allahumma ansuril muslimina fi Palestina wa Gaza. Semoga segera mereka ini dibebaskan dari penjajahan orang-orang Yahudi yang bukan hanya menjajah, menindas, membunuh dan lain sebagainya. Allahumma ansuril muslimina fi Palestina wa Gaza.